Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video inspirasi hoki yang membahas tentang DNA lo adalah kode rahasia semesta dalam diri lo. Video ini bukan motivasi atau sebuah pandangan doktrin sugesti seperti kata para ulama-ulama tokoh religi. Ini adalah kenyataan tersembunyi yang jarang dijelaskan. Padahal ini sudah dibuktikan dengan sains. DNA itu adalah kenyataan bersambungnya dengan hal-hal terdahulu. Ini adalah warisan purba dalam kode-kode rahasia yang selaras dengan semesta. Baiklah, sekarang kita masuk pada pendekatan pendek tentang panggilan rahasia DNA untuk kesuksesan lo, baik materi dan inmateri. Sebelumnya boleh klik suka dan komen positif. Ada baiknya share ke teman yang lagi berada di lorong gelap energi. Terima kasih berbagi energi positif. Satu hal prinsip dasar inspirasi hoki adalah energi itu tetap tapi bisa berubah-ubah bentuk. Tetap berarti ada dan sedia dia zat Tuhan. Berubah bentuk adalah menyertai semuanya. Penciptaan atau semua yang ada di semesta ini. Dari yang nyata disebut zahir atau yang kasat mata disebut gaib. Kita sepakati saja bahwa energi itu adalah sang ada atau dalam istilah tasawuf disebut wujud. Sedangkan bentuk adalah penjabarannya yang bisa dibahas dari bermacam aspek sains. Salah satu warisan purba yang tak kasat mata adalah DNA. Warisan ini oleh para supranatural dikatakan reinkarnasi tersembunyi dari leluhur. Dalam DNA manusia tersimpan banyak file-file rahasia. Sains telah mencoba menyingkap apa pesan dan peranannya dalam tubuh manusia, baik peran pesan lahiriah atau pesan spiritual yang terkandung. Selama ini sains hanya mampu mengungkap sedikit fakta. Itu pun hanya berhubungan dengan fisik saja. Sementara DNA adalah perbendaharaan tersembunyi dari sang ada. Pada semua makhluk, pada manusia DNA menunggu untuk diungkapkan. Pandangan spiritual DNA adalah pesan jiwa roh semesta yang menghidupi dari sang maha hidup. Dia ditanam dalam lapisan khusus. Diinstal dalam bentuk bisa dihakikat secara murni. Dia ada sebagai perwakilan khusus untuk dikenali, kemudian ditemukan dan dijadikan kendaraan untuk jalan kembali. Kembali kepada kesucian dan bersinergi dengan kode-kode kemutlakan atau software yang ada di dalam rahasia DNA. Setiap orang berbeda-beda aplikasinya, namun tetap sama. Tujuan pesan tersebut adalah panggilan suci, atau dalam istilah agama Islam disebut fitrah. Fitrah di sini beda dengan lo bayar zakat fitrah tiap menjelang lebaran. Namun bayar zakat fitrah ada koneknya juga. Lu berbagi pada sesama dan punya rasa empati pada orang lain. Baiklah, ini mungkin hanya sekedar ilmu cocok logi saja secara sunnah syariat. Namun ahli tauhid bilang bahwa zakat fitrah itu adalah manifestasi dari bersyahadat atau pembuktiannya dari sifat Allah yang Rahman Rahim. Okelah, kita kembali pada bahasan DNA pada diri manusia. Fitrah kesucian ini adalah sesuatu yang tidak disertai apapun. Kalau disertai artinya dia punya sekutu atau kawan, kayak Israel dengan Amerika dan negara lain. Dia tunggal atau secara sakral disebut ahad. Ketunggalan ini tidak memerlukan apapun. Ini yang disebut ada dengan sendirinya dengan tanda kutip qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyam arti terjemahan dari berdiri, berdiri arti hakikat, berdiam dalam diri. Jangan lo artikan berdiri itu kayak lo duduk lalu bangkit tegak. Berdiri di sini adalah hakikat murni dalam diri. Karena keberadaannya sudah sedia sejak lo ada di semesta ini, maka lo perlu dipandu buat mengingat asal-usul lo. Biar lo selamat kembali pulang. Pulang kemana? Nggak pulang kemana-mana. Hanya lo harus balik pulang ke jati diri. DNA seperti SOP, panduan operasional sebuah perangkat. Ini cetak biru panduan kehidupan setiap manusia. Kalau lu ingin sukses dan selamat dalam operational engineering untuk sebuah mobil, lu harus ikutin panduan SOP-nya. Mulai cek roda, rem, sampai oli mesin dan lain-lain. Untuk kenyamanan berkendara, jangan asal tancap, ngebut tapi ban gundul akhirnya lu nyungsep babak belur. DNA persis seperti petunjuk penggunaan. Kalau secara fisik sudah dibahas oleh ilmu pengetahuan. Seperti cara berjalan lo, mirip dengan kakek buyut lo. Hidung, mata, dagu lo mirip bokap atau nyokap lo. Tapi, kalau kecanduan scroll TikTok malam-malam, itu bukan warisan DNA leluhur lo.
Nggak mungkin itu, atau lu doyan pinjol atau shopping COD aplikasi marketplace. Ini jelas mencurigakan, tambahan budaya baru, lifestyle lu aja. Kak, apa-apa. Yang penting lu paham bahwa DNA adalah panduan untuk sukses. Pesan yang tersirat ini perlu bimbingan semesta buat membacanya, biar bisa selaras. Sekarang pertanyaannya, gimana bisa connect ke sumber pengirim pesan tersebut? Nah, ini berarti lo sudah mulai masuk ke gerbang yang tak terlihat mata kasar. Artinya juga lo mulai meninggalkan panca indera sebagai sarana masuk. Perasaan dan pikiran diparkir dulu, bro. Lo mesti kosong. Tiket masuknya kosong atau nol. Duduk santai atau rebahan rileks, seluruh anggota tubuh lo bisa pejam mata atau terbuka. Yang penting pikiran dan perasaan jangan melakukan penilaian terhadap apapun. Rileks aja dulu. Tarik napas dengan hidung dalam hitungan 7 detik, tahan 5 detik. Kemudian hembuskan perlahan hitungan 7 detik lewat mulut. Rasakan hanya pada udara masuk dan keluar. Lakukan beberapa kali. Ini menetralkan seluruh beban emosi dan beban fisik. Tubuh jadi santai, rasa segar seperti di restart ulang luar dalam. Selaras irama nafas, jantung otomatis berdenyut lembut. Vibrasi ini memancar ke semesta. Ketenangan ini menjadi frekuensi yang serasi. Inilah syukur tanpa suara. Inilah bersatu kembali satu. Jadi tunggal tanpa perantara. Inilah semesta itu. Lo bukan lagi bagian dari semesta, lo adalah semesta itu sendiri. Lo adalah saling terhubung. Lo bukan makhluk asing di semesta ini. Lo adalah keluarga yang terkoneksi. Niat lo adalah sinyal dari semesta juga. Aktivitas lo adalah rangkaian sunatullah. Jiwa lo jadi selaras, lebur, atau dalam istilah tasawuf disebut fana. Agak berat didengarnya ya bro. Oke, istilah fana terlalu sakral. Istilah anak muda bisa disebut menyatu dengan alam. Kayak lo lagi kemping di gunung, lalu bakar api unggun sambil duduk ngopi menikmati malam penuh bintang. Terus lo bikin status, kemudian netizen komen, bersatu dengan alam ya bro. Lo cuman bales kasih emotion senyum puas. Begitulah. Keindahan, kesejukan di jiwa atau batin, larut dengan kebesarannya, keagungannya, keindahannya. Yang ada lo enjoy nyeruput ngopi di pojokan sambil ngulik alam dan ngucap syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memang maha besar. Kalau sudah begitu, bukan saja sifat lo yang enjoy menghadapi kehidupan, pikiran dan perasaan lo jadi terlatih buat kembali ke semesta. Kalau gua boleh jadi ahli pengamat, lo sudah moksa, kembali ke nirwana kata salah satu agama. Atau lo senantiasa di surga, merasa bahagia dan ceria, menampakkan keceriaan di zahir batin. Tapi jangan GR dulu ya bro. Yang gua maksud surga itu, lo sudah mirip-mirip amat sama makhluk surga yang berada di alam nikmat. Bukan berarti lu dalam surga fisik yang digambarkan di buku-buku. Terserah lu lah. Gua abis kata-kata buat gambarin film surga di kepala lo. Gua paham, lo udah ngerti maksud gua. Sekarang karena lo udah masuk ke gerbang nikmat ini, lo telah memenuhi panggilan pesan DNA yang tersembunyi. Semesta bertanya, apa mau lo? Uang, harta, dan kemakmuran berkelimpahan. Lo tinggal request aja. Tapi ya, yang sesuai takaran lo bro. Masa lu request mau jadi raja minyak kayak raja Arab? Nggak sinkron lah bro. Lo udah bergeser dari frekuensi yang dulu. Sekarang semua terkoneksi, semesta bekerja buat lo. Nggak perlu ikut main slot, pinjol, dan riba-riba lainnya. Asal lo paham alurnya lo diberi, bukan minta-minta. Sekarang gua tanya lo, mana bagusnya diberi atau lo minta? Kalau jawaban lo diberi, itu lebih bagus, itu sudah serasi dan selaras dengan semesta. Lo tinggal selangkah lagi buat nyelesain tugas atau misi rahasia DNA. Apa itu? Lo pernah dengar ayat Al-Quran dibacain di video atau di mik masjid kan? Ayatnya berbunyi, nikmat Allah mana lagi yang engkau dustakan? Ayat itu terjemahan dari surat Ar-Rahman. Ya gimana lagi? Ini soal bersyukur, merasa puas dan senang. Boleh gua nyomot istilah lain. Inilah yang disebut jiwa yang tenang atau mutmainah, yang damai, puas, dan berbahagia.
Baiklah, kita sudah melewati proses rangkaian kembali ke jati diri. Tinggal lu ikuti SOP-nya, lu mau apa? Tinggal lakukan ibadah wajib dan sunat yang lu senangi. Ini seperti aplikasi tambahan. Lu mau harta, lu harus take and give, memberi dan menerima. Ibadahnya sedekah, jangan lupa. Lu mau jabatan, lu sholat malam tahajud dan wirid lain. Itu bahan bakar kendaraan lu, buat semesta kasih yang berkelimpahan. Semesta memang nggak menuntut yang begitu. Kalau lu males, lu juga bakal dapat seadanya. Tapi lu tetap diberi. Cuman lu hanya jadi keluarga semesta kebanyakan. Tidak punya keistimewaan, memang tetap diberi. Hanya dengan rasa kasihan semesta aja. Mengenal pesan rahasia dan masuk ke dalamnya bukan menjadikan pengangguran yang pasrah. Lu tetap kerja aktivitas biasa. Hanya lu paham itu keran semesta buat kasih lo rezeki berlimpah-limpah dari yang disangka atau yang tidak disangka-sangka.